Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rabbil awwalin wal akhirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul aqwiya'i wa rabbul mustad'afin. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh, imamul muttaqin wa qaidu ghurril muhajjalin, nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihil mutamassikin bihadjihil qawim wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yusma'. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita mencoba mengkaji surat Al-A'raf ayat 146. Mudah-mudahan bisa nyambung sampai di ayat 147. Sebelum kita mengkaji lebih detail, mari kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sa'asrifu an ayati alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha wa in yaraw sabilar rushdi la yattakhidhuhu sabila wa in yaraw sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabilan dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita coba cermati penjelasan para ahli tafsir tentang ayat ini. Banyak yang perlu, ternyata banyak sekali penjelasan para ulama tentang ayat ini. Karenanya untuk hari ini saya masih mencoba mencermati beberapa penjelasan dari para ahli tafsir. Yang pertama, kita coba mencermati apa yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Ketika menjelaskan ayat ini, kata beliau, sa'asrifu an ayatiya anil i'tibari fil ayatil ufuqiyati wan nafsiyah wal fahmi li ayatil kitabil ladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq ay yatakabbaruna ala ibadillah wa alal haqqi wa ala man jaa bihi faman kana bihadhihi sifah harramahu Allahu khairan katsira wa khadzalahu wa lam yafqah min ayatillahi ma yantafi'u bihi bal rubbama inqalabat alaihi al-haqa'iq wastahsana al-qabih wa iyaraw kulla ayatin la yu'minu biha li'radihim wa i'tiradihim wa muhadatihim lillahi wa rasulih
wa iyaraw sabilar rusdi ay al-huda wal istiqamati wa huwa as-siratul al-musilu ila Allah wa ila dari karamatihi la yattakhidhuhu sabila ay la yaslukuhu wa la yarghabu fihi wa iyaraw sabilal ghayyi ay al-ghiwayah al-musil li sahibi ila dari syaqa'i wa yattakhidhuhu sabila والسبب في انخرافهم هذا الانخراف ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين فردهم لآيات الله وغفلتهم عما يراد بها واحتقارهم لها هو الذي أوجب لهم من سلوك طريق الغي وترك طريق الرشد ما أوجب. Sa'asrifu an ayatihi. Sa'asrifu ini asal katanya, nggih. Jadi sa'asrifu itu asal kata, awalnya itu sorofa. Sorofa yasrifu. Artinya memalingkan. Memalingkan. Melengos. Nah, nggih, bahasa Jawanya melengos. Bahasa Madunanya dalam melentis. Membuang muka bahasa Indonesia, Pak. Nggih. Mukanya dibuang ya lepas repot, Pak. Nggih. Dalam buang muka. Nggih. Berarti kalau begitu tidak boleh ngasih nama anak buang. Sa'asrifu. Jadi sorofa. Kemudian ini asalnya kalau dalam bahasa ilmu sorof. Jadi kalau di sini kalau dalam bahasa Arab itu kan banyak, ada yang namanya ilmu tasrif. Tasrif itu dari satu kata itu kemudian bisa memiliki 14 makna. Itu dari satu kata, dari kata sorofa. Sorofa yasrifu sorfan sorifun masrufun gitu. Israf, jadi panjang. Itu ada 14. Nah, kemudian ini namanya kemudian ada tambahan huruf sin nggih, tambahnya sin plus alif nggih, atau hamzatul wasl. Sa'asrifu, sin ini mempunyai makna akan. Sa'asrifu, kata Allah, saya akan palingkan. Ya, siapa? Alladzina yatakabbaruna fil ardh. Ya. Jadi siapa yang akan dipalingkan oleh Allah, yaitu alladzina yatakabbar, yaitu orang yang takabur. Alladzina yatakabbaruna fil ardh, orang yang takabur di muka bumi. Kemudian bighairil haq, jadi takabur tapi tidak benar. Berarti ada oleh yang dibenarkan, kan? Ya, yaitu kepada siapa? Ketika kepada orang yang merasa tinggi ilmu, gitu kan? Makanya para generasi terdahulu itu ketika kemudian ada orang yang sok berilmu, gitu kan? Padahal di atas langit ada. Jadi karena itu tidak boleh kita untuk kemudian takabur dengan ilmu yang kita miliki, karena Allah menyatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan oleh Allah, wa ma utitum, tidaklah kalian diberi oleh Allah ilmu illa qalil. Ibaratnya itu kalau kita mencelupkan jari kita ke air kemudian kita tarik, yaitu tetesan ilmu yang kita miliki sedikit sekali. Karenanya
kemudian ada penjelasan yang disampaikan oleh, ini saya kutip kata ini tadi, sebentar ya. Generasi salafus saleh itu mengatakan la yanalu, ini yang dari penjelasan Imam Ibnu Katsir, la yanalul ilma hayyun wala mustakbirun. Tidak akan mendapatkan ilmu hayyun, itu orang yang pemalu. Ya, orang pemalu itu justru tidak akan mendapatkan ilmu, kata Imam Ibnu Katsir, kalau dia tidak mau bertanya. Wala mustakbir, tidak juga orang yang sombong. Jadi kalau yang sombong otomatis tidak akan dapat ilmu. Karena itu peribahasa malu bertanya sesat di jalan. Sekarang sudah ada Google Map, Pak. Gitu, aman. Tapi Google Map juga nyalakan, gitu kan? Tidak bisa jadikan panduan, Pak. Ya bisa salah gitu. Dan itu ya sering kita jumpai. Karena itu kita dituntut untuk menuntut ilmu. Ada penjelasan para ulama ini, saya kutip lagi dari penjelasan Ibnu Katsir, man lam yasbir ala dhulli ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abadan. Man lam yasbir, orang yang tidak sabar, ala dhulli ta'allum, atas kehinaan, atas rendahnya mencari ilmu. Maknanya itu ya kadang orang cari ilmu itu, Pak, kan ada tipe guru yang memang mengarahkan, tapi ada tipe guru itu awalnya itu menjatuhkan. Ngerti? Kalau kita belajar dari guru-guru kita macam-macam, Pak. Jadi ada guru itu yang guru kita itu yang goblok kan niku lele. Jadi kita diajari gitu ndak paham. Goblok bolak-balik itu sering itu kita dengar. Dalam goblok aja belum. Iya. Sampai berulang kali gitu kan. Terus sampai kemudian pernah itu ya kita dengar goblok orang munda-munda gitu. Gobloknya ndak pernah naik. Itu kan Masya Allah gitu. Bahkan ada yang lebih lagi, itu menggunakan kekerasan. Kami sudah pernah belajar ketika kemudian guru, insya Allah yang usia-usia di atas saya itu gitu, pakai penggaris gitu, penggarisnya penggaris kayu, dan bukan begini mukulnya, tapi pakai terus penghapus, karena dulu terbuat kapur, kapur nulisnya, itu penghapusnya kayu. Kemudian siswa angop gitu, wah itu betul, iya, dilempar dilempar, bahkan ada yang narik gini, Pak, godek gitu ya. Iya, saya merasakan itu, wah seret ini gila gitu. Saya guru bahasa Inggris saya begitu di SMP itu, tarik itu, Pak, seret dari sini. Jadi kalau beliau ngasih PR 10, salah 1 ya ditarik sekali, salah 5 ya 5 kali. Wah, kemudian pakai rotan kalau ngaji Quran, itu. Lah ini kata Imam Ibnu Katsir, man lam yasbir ala dhullit ta'allum, ya, siapa yang tidak sabar dengan direndahkan pada saat pembelajaran, saatan, meskipun sesaat saja, baqiya fi dhullil jahli abadan, dia akan tetap berada dalam kebodohan selamanya. Jadi memang begitu gitu. Sekarang kan kemudian dengan banyak ya, dengan alasan hak asasi manusia, kemudian hak anak itu harus ini, apalagi kemudian kalau lihat dengan quantum teaching gitu quantum teaching itu ngajarkan tidak boleh guru mengatakan kamu tidak boleh begini, tidak boleh menggunakan kata larangan, semua harus
harapan, apalagi kalau kemudian membaca buku tentang afirmasi, tidak ada sama sekali, Pak. Begitu. Tapi kalau kemudian kita lihat Rasulullah SAW ketika ada anak muda belajar kepada Rasulullah mengatakan kul khairon, ngomonglah kamu dengan yang baik, gitu. Berarti perintah apa betul? Perintah. Auliyasmut, atau lebih baik kamu diam. Begitu. Kemudian Rasulullah SAW ketika ada yang bertanya tentang bagaimana cara komunikasi dengan orang tua, Allah mengatakan wala tanharhuma, kamu jangan menghardik. Nah, itu kan larangan. Tapi kemudian orang yang baru belajar kemudian, wah ini kayaknya sesuai, kembali, monggo kembali lagi. Ini di Hari Pendidikan Nasional, kembali mengulik kembali tentang konsep pendidikan di dalam Quran, dalam Islam. Oh, Masya Allah, karena Rasulullah memberikan contoh berhasil, gitu. 23 tahun, iya Rasul dipandu wahyu, tapi setelahnya kan dilanjutkan oleh para sahabat, gitu, para khulafaur rasyidin, dan mereka sukses mengantarkan kaum muslimin pada tingkat peradaban yang begitu tinggi. Yes, contoh sederhana, kemarin kan ada seorang dokter yang baru melahirkan, konsultasi, setelah konsultasi minta nama. Saya katakan, ya kalau membaca sejarah peradaban Islam, bahwa konsep rumah sakit pertama kali adalah ide yang disampaikan oleh seorang sahabiah, yaitu Rufaidah al-Aslamiyah. Ide supaya ada tempat, dan kemudian beliau yang merawat para sahabat yang terluka pada saat peristiwa perang Uhud. Itu di tahun ketiga Hijriah. Berarti lebih dulu konsep Islam, perawatan gitu. Bagaimana merawat, dan itu tugasnya. Kemudian kan semakin besar, tepatnya di masa pemerintahan mulai pembangunan di era Kolawun, ya, itu banyak, Masya Allah, luar biasa. Saya kemarin mendetailkan kembali, Pak. Ternyata Masya Allah di rumah sakit Bimaristan An-Nuri Al-Kabir itu dalam sehari pasien yang dilayani itu 5.000 pasien dalam sehari. Dokter yang siap mengawal pasien itu dalam sehari yang siap adalah 250. Jadi 250 dokter, ada dokter spesialis mata, ada spesialis tulang, ortopedi, nggih betul dokter, spesialis ya. Kemudian ada ahli bedah. Itu ternyata Masya Allah semua adalah orang-orang Islam, gitu. Jadi luar biasa, Masya Allah. Dan itu hasil didikan dari generasi setelah Rasulullah SAW. Nah, berarti kalau kita ingin mengembalikan kembali kejayaan Islam, mari kita mulai. Dan pertama kali adalah menanamkan iman itu. Iman dan akhlak. Budi pekerti kalau dulu nggih. Sekarang budi pekerti nggak tahu masih ada nggih pelajaran. Dalam budinya ya ada. Karena kita dulu mulai kecil belajar ini budi, ini wati. Mulai dulu tidak selesai nggih. Ya, sudah Pak Budi sudah seto almarhum rahimallah. Nggih. Nggih, kita mulai, Pak. Jadi subhanallah, penjelasan para ulama itu luar biasa. Nah, kembali Bapak Ibu sekalian, penjelasan dari Syekh As-Sa'di. Kami palingkan mereka dari menerima kebenaran. Siapa yang dipalingkan? Alladzina yatakabbaruna fil ardh. Mereka-mereka yang sombong. Gitu. Nah, di sini proses dari ayat-ayat Allah, min ayatillah, ya, dari ayat-ayat Allah. Jadi dipalingkan, berarti kalau dipalingkan kira-kira mendapatkan ilmu nomboten? Enggak. Gitu. Jadi
Berarti di sini dipalingkan dari satu penjelasannya al-i'tibar fil ayat al-ufuqiyah. Jadi bisa mengambil pelajaran berharga dari tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di alam semesta, dalam hal ini yang tinggi, berarti di langit gitu ya, as-samawat, langit. Wan nafsiyah, termasuk juga tanda-tanda kekuasaan Allah fil ayat an-nafsiyah, tentang kejiwaan, jiwa manusia. Seperti contoh, Pak, itu kalau kita belajar psikologi, baca-baca buku psikologi, itu ada istilahnya introvert, gitu, karakter. Apa itu? Inginnya suka menyendiri, itu. Sehingga kemudian kita berusaha memahami, oh ini orang introvert ya, biar begitu dia pinginnya sendiri tidak mau. Enggak, Pak. Kalau mencermati dari kehidupan Rasul kan, perintahnya untuk apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jadi manusia itu, makanya Imam Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah, Ibnu Khaldun dalam bukunya Al-Muqaddimah itu menulis menyatakan al-insan madaniyun bit tab'i. Ya, al-insan madani. Ini bukan bahasa Jawa. Al-insan madani, kan menyerupai. Bukan keliru lagi kalau baca al-insan medeni. Gitu. Atau keliru lagi baca al-insan madoni. Nah, gaya perempuan, tidak boleh. Maksudnya al-insan madaniyun bit tab'i, maknanya manusia itu makhluk sosial yang berarti berinteraksi. Itu konsep di dalam Islam. Makanya Rasulullah mengatakan wa khaliqin nas, berbaurlah dengan orang. Jadi tidak boleh menyendiri. Menyendiri itu waktu qiyamul lail, salat malam sendiri, silahkan. Tapi harus bahasa Jawanya serawung. Wa khaliqin nas. Berarti ada mbatan konsep introvert itu? Sebenarnya tidak ada. Karena perintahnya terus untuk bergaul dan beradaptasi. Makanya kemudian orang yang bergaul, berinteraksi dengan orang, yakhtalitun, jadi berinteraksi tapi tetap yatamayyazun. Kita berinteraksi dengan siapapun tapi tetap menunjukkan karakter sebagai inni muslim, isyhadu bi anna muslimun, saksikan kami ini Islam. Jadi interaksi menunjukkan jati diri sebagai seorang muslim. Nah sekarang dengan sebab ini akhirnya oh ya sudah, mereka yang pinginnya sendiri ya sudah dibiarkan sendiri. Tidak bisa. Kalau kita berdua itu harus salah satu jadi pimpinan, kan ngoten. Kalau kita bertiga salah satu. Dan ketika kita berada dalam, ibaratnya dalam sebuah hadis itu, adz-dzi'bu, serigala itu makan kambing yang al-qasiyah, yang sendirian. Berarti boleh menyendiri sendirian? Jadi harus bersama. Dalam? Iya, harus bermasyarakat. Jadi kita itu di situ, madaniyun bit tab'i. Nah, jadi al-i'tibar fil ayat an-nafsiyah juga. Jadi mengambil pelajaran dari tentang kejiwaan. Wal fahmi li ayatil kitab. Nah, kemudian al-fahmu li ayatil kitab. Otomatis as-sunnah. Jadi orang-orang yang sombong di muka bumi ini itu dipalingkan oleh Allah untuk bisa mengambil pelajaran dari ayat-ayat yang ada di alam semesta. Termasuk Allah palingkan untuk mendapatkan
keyakinan dan keimanan tentang ayat-ayat tentang kejiwaan. Termasuk juga ini yang parah, dipalingkan oleh Allah dari memahami ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Ini bahayanya Pak, kalau kemudian at-takabbur fil ard. Makanya kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari sifat kiber, sifat sombong. Gimana cirinya? Di sini, Pak. Wa iyyaru kulla ayatin, kalau melihat seluruh ayat-ayat Allah, berarti ayat-ayat apa ini? Tentang kauniyah gitu, tentang alam semesta, termasuk dengan ayat-ayat Qur'aniyah. Itu. La yu'minu biha, tidak beriman. Kenapa tidak beriman? Karena memang sudah ada dalam dirinya sifatul al-kibru, sombong. Cirinya kan dua sombong gitu. Batarul haq wa ghamtun nas. Nggih, selalu merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Itu ciri indikasi. Indikasi kalau diri kita ada unsur kesombongan, waliyadzubillah, mudah-mudahan Allah lindungi kita. Itu ciri pertama ya, ketika kita menolak kebenaran. Yaitu makanya berarti tidak harus belajar itu kan pada siapapun gitu. Sampai kepada burung pun juga mengambil pelajaran. Burung gagak gitu. Kita memakamkan saudara kita yang meninggal itu kan ngikuti jejaknya burung gagak. Coba kalau Allah tidak ngirim burung gagak pada saat kisahnya Qabil dan Habil itu gitu, kita tidak bisa. Allah turunkan cara belajar dari burung. Ketika kita jadi pemimpin ya belajar dari Nabi Sulaiman. Termasuk bahkan Nabi Sulaiman, Nabi utusan Allah, belajar dari burung hud kan ngoten. Jadi itu kelasnya Nabi. Nah itu Bapak Ibu sekalian, ini penting ini untuk terus kita hadirkan, untuk tidak ini. Kalau memang itu kebenaran bersumber dari Quran, ya kita terima siapapun yang nyampaikan. Jadi tidak harus satu apa istilahnya, satu guru atau satu ormas atau satu pokoknya siapapun, kalau di situ bersumber dari Quran, monggo, bersumber dari Sunnah, kita terima. Jadi tidak ada gitu. Karena itu tidak boleh memang kita untuk fanatik kepada satu guru gitu. Selama mereka kebenaran kita terima, tidak boleh fanatik. Yang terjadi kan muncul saat ini fanatisme kepada guru, sehingga ketika guru itu kayak kan seorang nabi, tidak pernah salah gitu. Belajar harus mangkul ya itu. Jadi perlu juga diperhatikan. Selama di situ diajarkan Quran, monggo. Yang repot ini kemudian yang jadi guru mencukupkan diri dengan buku terjemahan, cukup. Itu sudah kemudian berubah jadi mufti, menjawab semua problematika umat gitu. Gitu. Termasuk artis, itu kan rame di bulan Ramadan kemarin. Gitu. Ya, karena itu memang dituntut. Makanya sebenarnya kembali kepada konsep Islam, pembelajarannya kan ya tentu ahli ilmu di dalam Islam itu. Gitu. Yang kecil sampai kemudian menguasai seluruh cabang ilmu. Begitu. Kita sekarang sering silo itu dengan gelar, Pak. Nggih. Siapa ngisi? Profesor, doktor. Nggih. Nggih. Padahal nggih sama saja. Kalau kemudian tidak semakin banyak membaca, semakin ya kita memang harus banyak baca, terus belajar kepada siapapun, selama itu yang diajarkan kebenaran. Begitu. Tapi memang ya dituntut untuk para ahli ilmu itu kalau bisa mempunyai
gelar, ya kan? Itu meskipun HC, honoris causa. HC itu kan pemberian, Pak. Iya. Tapi jangan. Bahkan ada yang bisa mendaftarkan untuk dapat itu. Gitu kan. Enggak tahu gimana itu. Kalau saya enggak. Yes. Ya, kembali ya sekalian. Wa iyarau kulla ayatin la yu'min. Kalau melihat seluruh ayat-ayat Allah, baik berkenaan kauniyah ataupun ayat Qur'aniyah, la yu'minu biha, enggak beriman. Wa iyarau sabilar rusdi, kalau kemudian sudah melihat, menyaksikan dan sampainya kebenaran tentang petunjuk, yaitu as-sirat al-mustaqim, petunjuk yang lurus, jalan yang lurus, la yattakhiduhu sabila, tidak dijadikan panduan. Jadi di sini yatakabbaruna fil ardi bighairil haq yatakabbaruna ala ibadillah. Nah, ini tambahan penjelasan Syekh As-Sa'di. Masuk takabbur fil ard, satu, penjelasannya tidak mau beribadah kepada Allah, ya. At-takabbur, sombong dengan cara apa? An ibadatillah, tidak mau menyembah Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wa alal haq, takabbur jadi berarti ar-raddu alal haq, menolak kebenaran. Wa ala man jaa bihi, menolak ar-raddu ala rasul, ar-rasul, menolak utusannya. Nggih, utusan Allah juga ditolak. Faman kana bihadhihi sifah, kata Syekh Abu Bakar Syekh Abdurrahman As-Sa'di, siapa yang memiliki sifat seperti ini, menolak dari beribadah kepada Allah, menolak terhadap kebenaran, menolak utusan Allah, harramahallahu khairan katsira, berarti ini menjadi mawani, penghalang untuk mendapatkan al-khair al-katsir, penghalang untuk mendapatkan kebaikan. Berarti bermanfaat apa tidak? Tidak. Padahal al-khair katsir itu masya Allah, apa namanya, al-khair katsir itu banyak, Pak. Kalau terkait dengan ilmu, al-khair katsir maknanya ilmunya barokah, berkah. Berkah itu apa? Mengantarkan untuk al-khasyah, khasyah lillah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah dengan cara apa? Menjalankan perintahnya, imtithalul awamir. Kemudian yang kedua, ijtinab an-nawahi, meninggalkan yang dilarang. Itu buktinya takut kepada Allah. Ya, saya semalam perjalanan dari Jember itu dengarkan penjelasan dari Dr. Zaidul Akbar. Dalam perjalanan dia mengatakan, ketika berbicara tentang kurban, kata beliau, kalau penghasilan Bapak Ibu sekalian, kata beliau, 5 juta per bulan, maka minimal kurban harga 1,5. Saya tanya, kenapa dokter? Ini sudah mendekati sepertiga harta yang diperoleh kalau di bulan Juni kan nanti, nggih, insyaallah. Nah, kalau gaji per bulan, perolehan per bulan itu, kata beliau, sampai 100 juta. Ada Ustaz, ada. Saya diskusi dengan di Kota Probolinggo ini, diskusi. Ada di ruang sebelum kita RDP itu, rapat dengar pendapat dengan dewan. Itu ada salah seorang, Ustaz, saya sebelum menjabat di sini
pendapatan saya per bulan itu tidak kurang dari 300 juta per bulan. Itu gitu. Lah, itu beliau. Berarti ada orang Probolinggo pendapatannya dalam 1 bulan 300, berarti per hari 30 juta kan nggih? Nggih kan? Kurang lebih. Nggih, 10 juta. 10 juta per hari, Pak. Padahal duduk aja. Mau kita yang jual gorengan tuh cari 10 juta itu. Apalagi yang nyukur Mas ya. Kalau nyukur itu itu kalau pendapatan. Ini berarti harus beli sapi minimal yang harga 30. Saya kemarin lihat sapi, Pak. Jadi berat antara 600 sampai 800. Mintanya 45. Begitu. Terus yang 400 sampai 500 itu minta 30. Ketika dengarkan itu, wah, berarti kalau pendapatan segini kita cari ini orang-orang yang pendapatannya dalam 1 bulan 300 juta itu. Iya kan? Oke. Makanya Bapak sekalian, ini bukan apa? Karena yang kita serahkan kepada Allah, kan ngeten. Kurban itu kan upaya menyembelih gitu hewan di saat hari raya Idul Kurban gitu kan. Dan itu taqarrub ilallah gitu. Kita mendekatkan diri pada Allah. Nah, kalau tidak tahun ini nggih mulai dihitung lah. Tahun depan disisihkan dari gaji, umpamanya gaji per bulan 7 juta. Nggih. 7 juta disisihkan gitu. Kalau 250 kan sudah lumayan. Berarti yang digunakan bagaimana? Dianggap pendapatan per bulan hanya 6.750 sudah. Itu diatur untuk persiapan kurban. Nah, kalau kurban ya atas nama ayah saja. Karena kalau atas nama seperti Pak Joko berkurban hari ini, Idul Adha nanti, maka ketika nyembelih kan bismillah wallahu akbar hadza min Pak Joko. Itu wa alihi wa dzurriyyatihi, dan keluarganya serta keturunan, meskipun belum punya cucu. Itu sudah. Berarti istrinya dapat pahala nombatan? Dapat. Tapi kalau kemudian yang berkorban itu ibu, maka hanya untuk ibu dan ayah dan bundanya pahalanya itu. Anaknya dapat betul? Tanggung jawab ada di bapak. Betul. Gitulah. Makanya Rasulullah kan nyembelihnya hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa li ummati Muhammad, ngaten. Sallallahu alaihi wasallam. Loh, ibu kan udah, bapak kita kan udah meninggal, nggih pahalanya dapat cair. Anak cucu kita enggak dapat berarti. Kalau jenengan yang korban. Iya. Batal. Ngaten. Suami. Tapi kalau tidak ada suami yang jenengan, berarti kan jenengan berbuat baik, ihsan jenengan, kebaikan jenengan nyampe kepada bapak ibu jenengan. Ngaten. Batal. Yeah. Makanya itu sodakotun jariyatun di situ. Kecuali ngeten, Bu. Makanya saya ngajak sedikit. Makanya nggih. Supaya pahala ngalir terus. Itu kan sebenarnya ada ini konsep wakaf. Sedekah jariyah itu menurut Imam Muslim, hadis riwayat Muslim yang disyarah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, sedekah jariyah itu maknanya wakaf. Wakaf yang kira-kira ya terus, makanya wakaf itu diserahkan kepada nazir yang mengetahui tentang konsep wakaf. Sekarang lo banyak Pak ngajukan, ayo kita wakaf. Wakaf kipas angin. Nggih, saya bukan tidak boleh Pak, monggo.
Cuman masalahnya kasihan nadirnya. Kipas angin sekarang umpamanya harga 1 juta nggih. Dipakai terus. Nadirnya saya, Ustaz ini wakaf. Ternyata kemudian ada kena petir listriknya, jedes. Kemudian rusak gitu. Maka saya sebagai nadir penerima wakaf harus memperbaiki supaya pahala wakaf tetap ngalir. Dari mana duit saya, Pak? Makanya ini itu yang harus. Jadi jangan yang remeh-temeh. Wakaf barang bekas gitu, piring misal karena pingin buka catering untuk anak-anak untuk pondok gitu kan gitu. Kemudian wakaf dana mengumpulkan wakaf piring. Repot Pak, kasihan si nadir. Piringnya piring beling gitu, dapatnya dari Rinso. Oke, terus jeder, pecah, siapa yang ganti? Nadir. Nah, kalau sedekah atau infak, makanya wakaf. Nah, kalau kita wakaf, misal sekarang wakaf produktif, misal ngatain wakaf produktif, umpamanya sekarang bikin usaha gitu, pabrik es, pabrik es. Ini disebutkan, gitu kan? Pewakifnya siapa, gitu kan? Nanti nadirnya siapa, kemudian mauquf alaih. Jadi nanti yang mendapatkan kebaikan dari pabrik es siapa, disebutkan. Umpamanya, misal ayah. Karena yang pewakif ini Pak Ahmad, di antara hasil dari wakaf produktif ini adalah Pak Ahmad. Disebutkan dalam akte wakaf. Berapa? Umpamanya 25% dari keuntungan pabrik es tiap bulan. Berarti keuntungan itu Pak Ahmad dapat. Yang kedua siapa? Umpamanya guru ngaji sekota Probolinggo. Ya, berarti guru ngaji. Begitu. Ini kapan diberikan? Jangan bulanan, Pak. Guru ngaji yang terdaftar di kita di Basnas itu ada 800 orang. Di Basnas data kita itu 800 orang. Dan kalau dapatnya 8 juta keuntungan pabrik es umpamanya yang wah, tidak cukup. Karena itu di sini disebutkan termasuk umpamanya nadir, disebutkan oleh si pewakif. Jadi berarti siapa nih yang nadir dapat berapa nadirnya? Umpamanya 5%, guru ngaji 65%, habis pun gitu. Kalau Pak Ahmad wafat maka Bu Ahmad. Berarti ketika Pak Ahmad wafat, Bu Ahmad masih tetap mendapatkan 25% dari wakaf produktif per bulan. Semakin tinggi pendapatan semakin besar. Kalau Bu Ahmad meninggal, maka anak Pak Ahmad 1, 2, 3, 4, 5 dibagi. Kalau ini meninggal anak 1, 2, 3 sudah meninggal, maka cucu. Jadi terus Pak. Dalam loh boleh, ini namanya wakaf produktif. Sehingga yang diperoleh oleh Pak Ahmad, Bu Ahmad dan anak serta cucu pasti halal. Gitu. Karena produknya di usaha yang halal. Baru setelah cucu ndak ada, semuanya untuk kepentingan ini misal, itu boleh. Jadi pahala ngalir no betul? Ngalir terus. Jadi berarti apa? Masa depan anak cucu terjamin dari hasil usaha produktif pabrik es. Itu kalau nggak ada perjanjian sampai cucu aja. Boten, semua ya harus dijelaskan. Makanya memang harus ditulis. Kenapa perlunya penjelasan tentang wakaf. Wakaf itu tertulis.
Lah sekarang kan ngeten, wakaf tanah untuk pendidikan, misal untuk pesantren. Pesantrennya saya, Pak, didikan pesantren nggih, jenengan wakaf. Gitu kan? Tapi kemudian oleh saya belum saya ikrarkan menjadi harta wakaf, tidak tercatat. Misal ketika saya meninggal, anak saya bisa memperkarakan mboten? Bisa, dan itu yang sering terjadi saat ini. Karena itu, dan wakaf itu harus jelas untuk siapa penggunaannya. Itu. Jadi siapa nadirnya, siapa pewakifnya, kemudian siapa mauquf alaihnya, kemudian mauqufnya apa. Itu ngoten. Nggih. Ya, ternyata tidak selesai satu ayat. Jadi kita lanjutkan lagi nanti, Pak. Ini kembangnya memang begini, Pak. Karena sabila rusdila yattakhidhu sabila, karena dijadikan petunjuk. Sudah tahu ini kebenaran konsep wakaf, tapi kemudian tidak dicermati. Ini contoh saja berbicara tentang wakaf. Nanti kita kalau berbicara tentang yang lain masih banyak hal, Pak. Nah, tentu. Sudah tentang masalah dagang pun sama, gitu kan? Kita sekarang rata-rata memulai usaha tetapi terkadang belum memiliki ilmu tentang bisnis, tentang dagang. Konsep kita, ayo dicoba dijalani seperti alir mengalir. Akhirnya apa? Dalam proses dagangnya tidak jelas konsep ini nanti halal atau tidak kan? Karena masih belum punya ilmu. Makanya itu perlu ilmu. Jadi Masya Allah itu. Wa iyaraw sabilal ghayyi, ini sekilas nggak, karena sudah hampir jam 6. Kalau mereka melihat jalan keburukan, jalan yang salah, yattakhidhuhu sabila, justru dijadikan panduan. Panduan masyarakat pada umumnya adalah tokoh, artis, nggih. Kemudian muncullah film Walid. Nggih. Walid kan nggih. Sama Jumbo. Itu. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina, itu semua karena mereka mendustakan tanda-tanda atau ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin, padahal mereka lalai dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Nggih, insyaallah nanti ini kita perjelas di pekan depan. Nggih. Wa iyarasabilal ghayyat takhidhu sabila, ini kita akan perjelas di pekan depan. Berarti belum selesai. Nggih. Tidak apa-apa, Pak. Ya. Mudah-mudahan nanti bisa selesai gitu. Ya, selesai 30 juz kan luar biasa itu. Cuma tidak tahu gitu, kira Pak bisa dapat atau ya. Sampai selesai Pak Afandi itu kira-kira selesai 30 juz, nomor tidak tahu. Termasuk saya juga tidak tahu, tapi kita mudah-mudahan doanya panjang umur, ilmu yang berkah, keluarga pun barokah. Sekap nggih Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pagi ini Allah catat sebagai ilmu yang bermanfaat. Hadirnya kita dalam majelis ilmu, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita, Allah membimbing kita di jalan yang Allah ridhai. Allah jadikan setiap apa yang Allah anugerahkan kepada kita menjadi harta yang membawa keberkahan dalam rumah tangga kita, keberkahan untuk umat ini, dan mudah-mudahan dengan keberkahan yang Allah hadirkan, Allah jadikan rumah tangga kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, putra putri dan cucu yang telah Allah titipkan, mudah-mudahan Allah jadikan mereka sebagai putra putri dan cucu yang saleh dan salihat. Mudah-mudahan Allah antarkan kita menjadi orang yang husnul khatimah, Allah anugerahkan kesehatan yang prima, Allah jauhkan dari kita segala mara bahaya, dan Allah mudahkan kita untuk bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh, dan kemudian bisa sholat di Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan Allah memudahkan kita untuk menjadi orang yang taat di jalannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.